الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل عيدا للمسلمين وحرم فيه عليهم الصيام. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عز من قائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Puji tahmid marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur alladzi an'amana 'alaina bi ni'matin katsirah wa mutanawwi'ah wa muta'addidah. Wallah al-Malik al-Quddus as-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, yang telah melimpahkan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian sehingga atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pelaksanaan Idul Adha Bangun Depok Utara. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi media silaturahim untuk bersama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa kami sanjungkan ke hadirat Nabi-Nya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi hamalana ala sabil dhalalah min as-sabil qabiha ila as-sabil salam wal hidayah thumma tarbiyah. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan karakter, kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, yang imtithanul awamir, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar, dengan harapan semoga dengan tambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin dekat pula kita kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang itu rahimakumullah. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu padang seperti jamaah haji yang kemarin dipertemukan dalam satu tempat yaitu padang mahsyar. Begitulah langsungnya kehidupan manusia yang dicontohkan dalam ibadah haji. 8 Zulhijjah ruh jamaah haji ada di Mina untuk melaksanakan mabit. 9 Zulhijjah jamaah haji kumpul di dalam satu padang Arafah. Kemudian tanggal 10-nya seluruh jamaah haji berkumpul di dalam satu mabit di Muzdalifah. Kemudian tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah seluruh jamaah haji juga berkumpul dalam satu tempat yaitu di Mina untuk melaksanakan rukyah ibadah haji yaitu lempar jumrah. Itulah gambaran perjalanan manusia yang dicontohkan langsung dalam perjalanan ibadah haji yang pindah ke tempat yang satu, pindahnya ke tempat yang lain. Seperti halnya manusia, kita hidup dari alam ruh kita pindah ke alam neraka, dari alam neraka kita pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam kubur, dari alam kubur pindah ke alam akhirat. Itulah hasil nyata kehidupan manusia yang dicontohkan nyata
ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka hajjatan mabrura wa sajjana sajjatan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fi sudur akhrijna ya Allah min dhulumati ila nur. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita yang hadir di tempat ini yang tidak melaksanakan ibadah haji masih bisa mengamalkan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam dan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan ibadah kurban. Kurban secara etimolog, korban yang kurban yang artinya adalah pendekatan. Sedangkan adha sendiri mempunyai definisi penyembelihan, jadi pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukurnya dengan menyembelih hewan kurban. Kurban adalah suatu ritual ibadah keagamaan yang universal dan sudah sangat tua usianya. Hampir segenap agama, baik agama samawi, agama langit, maupun agama ardi atau agama budaya, memiliki ajaran kurban. Akan tetapi, antara agama yang satu dengan agama yang lain memiliki ajaran kurban yang berbeda, baik dari bentuk motivasi ataupun tujuan. Dalam agama Mesir kuno misalnya, terdapat sebuah cara kurban yang dilakukan pada pesta Nil yang mengambil wujud pengorbanan seorang darah cantik yang menjadi primadona dalam masyarakat dengan melemparkan setengah-setengah sungai Nil guna membujuk Dewi Nil supaya tidak marah dengan penduduk Mesir yang kehidupannya sangat tergantung pada sungai Nil. Dalam agama Hindu tidak misalnya, kurban yang berupa sesaji merupakan ritual yang paling utama. Selama manusia sangat bergantung pada kurban, karena jika kurban tidak dipersembahkan, hewan akan berita yang mengakibatkan manusia menjadi susah karena dimurkai oleh hewan-hewan ini. Bahkan di agama Nasrani dipercaya bahwa ini merupakan kurban yang paling tinggi yang mengorbankan dirinya yang kami dan menanggung dosa manusia. Menurut ajaran Nasrani, segenap manusia sebuah dosa asal yang dibagi tiga dosa Adam dan Hawa. Untuk menutup dosa asal itu, isi mengorbankan dirinya yang kami. Setiap manusia yang untuk menutup dosa asal itu harus melalui penyelamatan dengan menyatukan keimanannya bersama Yesus sebagai juru penyelamat. Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi kita sebagai umat Islam mempunyai konsep kurban berbeda dengan kurban-kurban yang ada dalam agama lain. Kurban dalam Islam merujuk kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, ia menerimanya dengan rasa pasrah, meski kecintaan Ibrahim demikian mendalam kepada putranya itu. Karena setelah sekian lama mendambakan seorang laki-laki yang soleh, Rabbi habli minas sholihin, minta kepada Allah sekian lama diberikan anak yang soleh yang akan menghibur dan meneruskan risalahnya. Namun ia menerima ilahi, menerima perintah ilahi dengan tulus, sehingga kecintaan kepada anak lebur dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab demikian itu Allah berkenan menukar Ismail alaihissalam dengan domba dari surga. Peristiwa yang sangat populer ini disebut dalam Al-Quran dalam firman-Nya surat As-Saffat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahu fanzur madza tara qala ya abati al-man satajiduni insyaallah ta'ala minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai dewasa, sanggup berusaha bersama Ibrahim menyampaikan pesannya kepada anaknya, wahai anakku, aku mimpi dalam tidurku untuk menjemput kamu. Bagaimana menurut pendapatmu nak? Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu nak? Inilah contoh kecil ketika seorang pemimpin yang tidak otoriter, seorang nabi yang mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu anaknya, tapi diminta pendapatnya. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu nak? Apa kata Ismail? Ya abati is'alna tu'mar satajiduni insyaallah ta'ala minas sabirin. Hei bapakku, kalau memang itu perintah Allah laksanakan, satajiduni insyaallah ta'ala minas sabirin. Lagi-lagi kalau memang itu perintah Allah laksanakan, satajiduni insyaallah ta'ala minas sabirin. Yang berharap insyaallah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim menjadi orang-orang yang sabar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Jadi ibadah kuburan Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam ajaran Islam bukan untuk menyenangkan Allah agar tidak marah, bukan untuk membujuk Allah agar memberikan doa, dan bukan pula untuk menebus dosa, tetapi merupakan wujud dari rasa takwa dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan takwa dan kecintaan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ditinggali dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya darah dan daging korban tidak akan sampai saya dan tidak sampai. Sesungguhnya ketakwaan yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar wa lillahil hamd. Ismail alaihissalam merupakan lambang objek duniawi yang paling puncak. Betapa tidak, kelahiran Ismail yang sudah sejak lama dinanti-nantikan merupakan penantian terhadap sesuatu yang benar-benar dicintai. Dalam penantian panjang itu, entah sudah berapa banyak doa dibisikkan, entah sudah berapa jauh harapan dipanjatkan, namun belum kunjung berhasil. Atas rasa cinta yang demikian membara, akhirnya ketika anak itu lahir diberi nama Ismail, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan permohonan hambanya. Akan tetapi Allah karena cintanya kepada Ibrahim menginginkan agar cintanya yang berupa anak itu tidak mengendorkan cintanya Ibrahim kepadanya. Untuk itu diperintahkannya Ibrahim menyembelih Ismail. Perintah tersebut merupakan ujian yang berat bagi Ibrahim, tetapi di balik itu terbesit suatu peringatan Allah agar jangan sampai anugerah yang telah diterima Ibrahim dapat menggeser cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ternyata Ibrahim dapat mengalahkan egonya dan ia pun rela memusnahkan Ismail demi cinta dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menggantinya dengan hewan kurban dari surga berupa domba. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Dalam kehidupan modern ini, orang sering merasa lelah karena beratnya beban-beban berupa label-label atau topeng-topeng keduniaan yang selama ini dijadikan identitas, yang sementara waktu dapat memuaskan ego, akan tetapi ternyata topeng-topeng duniawi itu hanya memberikan kepuasan temporer yang berujung pada kekecewaan. Ada orang yang menghabiskan usianya untuk mengumpulkan harta benda, tapi ternyata tidak menemukan kehidupan yang hakiki dalam kenyataannya, dalam kekayaan yang sangat melimpah itu. Apa yang dirasakan justru tidak jauh dengan orang-orang miskin yang mengambil pagi, yang mengejar sesuap pagi dan sesuap sore. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bahkan ada orang yang saking cintanya kepada harta, dia bertindak menghalalkan segala macam cara, merusak daratan dan lautan hanya untuk kepuasan dunia. Bahkan kemaksiatan dan dosa dijadikan ajang mata pencaharian. Bahkan maksiat dan dosa sekarang ini dijadikan mata pencaharian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan yang luar biasanya kita sudah tahu semua, ini masalah besar. Padahal kalau kita tahu bahwa wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu, anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan pada akhirnya nanti kedip-kedip mana harta, anak, pangkat, jabatan dan kedudukan tidak akan ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sesungguhnya di hari nanti di mana harta, anak, pangkat, jabatan dan kedudukan tidak akan ada artinya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang salim. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontohkan keluarga besar Ibrahim alaihissalam
Ketaatannya seperti ketaatan Ibrahim alaihissalam, kesabarannya seperti sabarnya Nabi Ismail alaihissalam, dan keikhlasannya seperti keikhlasannya Siti Sayyidina Hajar alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila sa'iril ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibu da'wati ya qadil hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang kau muliakan ini dengan penuh harap kami memohon, berilah kami kekuatan untuk dapat meraih rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, penuhilah dada kami dengan iman, cinta, keadilan, serta kosongkanlah dada kami dari kebencian, dendam, dan kemarahan. Wahai Allah, tanamkanlah ke dalam jiwa kami semangat berkorban, serta jauhkanlah kami dari bakhil dan kesombongan. Wahai Allah, tanamkanlah ke dalam jiwa-jiwa kami semangat berkorban, serta jauhkanlah kami dari bakhil dan kesombongan. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, jadikanlah tanah air kami menjadi negeri yang aman damai, serta jauhkanlah penduduknya dari mara bahaya dan perpecahan. Wahai Allah, ya Tuhan kami, bebaskanlah saudara-saudara kami dari penindasan yang dilakukan oleh musuh-musuh agamamu, agar mereka dapat menunaikan kewajibanmu. Rabbana la taj'alna dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala 'abdika wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana la tad'alna dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratan lam tabur ya 'alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah, akhrijna ya Allah, akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma inna nas'aluka ziyaratal masjidil haram wa masjidatil munawwaratil haji wal umrah. Allahumma inna nas'aluka ziyaratal masjidil haram wa di madinatil munawwaratil haji wal umrah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tempat ini kami mengadu kepadamu ya Allah, kami yang menunggu hajinya sudah terlalu lama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kita kekuasaan-Mu untuk berziarah di makam Rasul-Mu dan di Makkah Mukarramah untuk melaksanakan haji wa umrah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا
والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان